Apakah kamu tahu dengan lukisan ini? Atau mungkin kamu baru pertama kali melihatnya? Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan jawabannya. Itu hanya sebuah intro belaka. Diam! Diam! Apapun jawabanmu, kamu harus tetap nonton video ini sampai akhir karena kali ini saya akan membahas hal-hal misterius di balik lukisan Mona Lisa yang sangat populer tersebut. Sampai-sampai saya juga harus ikut berkontribusi mempopulerkannya sekarang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa sebuah lukisan dapat melukiskan ribuan kata. Baso. Sementara itu berlaku untuk sebagian besar lukisan Mona Lisa, lukisan karya Leonardo da Vinci, selama berabad-abad terus membingungkan para kritikus seni, sejarawan, dan masyarakat pada umumnya. Dipajang di Museum Louvre sejak tahun 1797, potret menengil ini sering disebut-sebut sebagai karya yang paling terkenal, paling banyak dikunjungi, paling banyak ditulis, paling sering dinyanyikan, dan paling sering diparodikan di dunia. Dengan demikian, penyelidikan yang lebih mendalam terhadap wanita yang tersenyum di atas kanvas tersebut dapat mengungkapkan hal lain lebih dari sekedar keindahan karya seni. Berikut hal-hal misterius dalam lukisan Mona Lisa yang perlu kamu ketahui. Identitas wanita di dalamnya masih menjadi misteri. Mayoritas pemikir percaya bahwa wanita itu adalah Lisa Maria de Gherardini atau Lisa Giocondo, seorang wanita bangsawan Italia yang lahir di Florence pada tahun 1479 dan masih berusia 24 tahun ketika sedang dilukis. Hipotesa lain menunjukkan bahwa wanita di dalam lukisan itu cocok dengan wajah Katrina Sforza, seorang bangsawan dari Forli. Sedangkan teori lain menyebutkan bahwa wanita muda itu adalah Nyonya Giuliano de Medici, penguasa Florence, atau Isabella d'Este, seorang marquess dari Mantua. Sisanya mengira wanita itu adalah potret ibu Da Vinci, atau Da Vinci sendiri karena memiliki kesamaan struktur wajah yang sama dengannya. Senyumannya yang tidak kalah misterius. Senyum Mona Lisa yang penuh teka-teki, menarik, dan membingungkan mungkin menjadi salah satu elemen paling misterius dari karya Da Vinci ini. Selama 5 abad banyak perdebatan tentang senyumannya, apakah dia sedang sedih atau bahagia. Profesor Margaret Livingstone dari Universitas Harvard menunjukkan bahwa frekuensi rendah, di mana potret itu dilukis menciptakan senyum yang menyolok setiap kali kita melihatnya. Pada tahun 2005, para peneliti dari Belanda menggunakan program komputer emotion recognition dan menyatakan bahwa lukisan itu 83% bahagia. Namun, banyak yang mengatakan bahwa senyumannya berubah tergantung pada sudut dan jarak di mana kita melihatnya. Dalam tampilan close-up, detail harus memberikan kesan ekspresi tidak sopan dari senyumannya. Tetapi, jika kita lihat dari jauh, dia terlihat sedang tersenyum dengan riang. Terdapat kode rahasia di dalamnya. Berdasarkan dokumen dari Journal Storage, melalui perbesaran Microsoft dari gambar resolusi tingkat lukisan Mona Lisa, Komite Nasional Italia untuk Warisan Budaya telah menggunakan adanya serangkaian huruf dan angka yang dilukis pada berbagai fitur kanvas Mona Lisa. Di mata kanan Mona Lisa, sejarawan seni Silvano Vincetti menyatakan bahwa huruf LV muncul. Yang diteorikan untuk mewakili nama seniman itu sendiri, yaitu Leonardo da Vinci. Di mata kiri, garis besar huruf CE yang terlihat tidak jelas atau mungkin B dapat dilihat. Sedangkan jembatan di belakang menampilkan angka 72 atau huruf L, yang diikuti oleh 2 yang dilukis di atas lengkungannya. Sampai saat ini, banyak orang yang masih bertanya-tanya apa sebenarnya maksud Da Vinci ketika dia menaruh huruf dan angka ini dalam bentuk yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Memiliki pandangan yang mengganggu.
Tatapan Mona Lisa tampaknya melampaui batas-batas lukisan, dan seolah-olah langsung diarahkan kepada orang yang sedang melihatnya. Kemanapun kita pindah, dia akan terus melihat kita secara langsung. Di dalam dunia tiga dimensi yang kita tempati, bayangan dan cahaya pada permukaan harus bergeser sesuai dengan sudut pandang kita. Dan lukisan ini tidak berkorelasi dengan permukaan dua dimensi seperti lukisan lainnya. Fenomena optik ini dapat dijelaskan secara ilmiah oleh Universitas of Ohio yang menunjukkan bahwa suatu gambar mungkin tampak persis sama, tidak peduli dengan sudut pandangnya. Wanita dalam lukisan Mona Lisa sedang hamil. Para sejarawan seni yang percaya bahwa wanita di dalam Mona Lisa adalah Lisa del Giocondo juga percaya bahwa dia sedang mengandung ketika Da Vinci melukisnya. Lengannya menyilang di atas perutnya yang membulat, serta bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Del Giocondo sedang hamil untuk kedua kalinya ketika lukisan itu dibuat menjadi pembenaran atas teori itu. Selain itu, pemindaian inframerah menunjukkan adanya guarnelo atau kerudung yang menutup You want him to do you so much you could do anything. atau kerudung yang menutupi bahunya. Guarnelo adalah pakaian luar yang terbuat dari kain dan dikenakan oleh wanita hamil pada saat itu. Banyak spekulasi bahwa kerudung ini bisa saja berupa syal atau sepotong kain yang tergantung di pundaknya. Sempat dicuri. Mona Lisa pernah dicuri pada tahun 1911 oleh seorang karyawan Italia di Louvre bernama Vincenzo Perugia. Perugia percaya bahwa lukisan itu telah dicuri dari Florence oleh Napoleon Bonaparte, dan dia ingin melihatnya kembali ke rumah aslinya. Selama 2 tahun, lokasi lukisan itu tetap menjadi misteri karena liputan media di seluruh dunia terus berspekulasi tentang alasan dan kehilangan lokasinya. Kemudian, pada tahun 1913, Perugia mengadakan kontak dengan dealer seni Italia, Alfredo Geri. Perugia meminta penggantian uang dari pemerintah Italia dengan imbalan mengangkut Mona Lisa kembali ke Florence. Ketika terungkap bahwa pencuri di balik insiden itu yang telah berkolaborasi dengan Perugia, tidak lain adalah pemalsu seni terkenal, Eduardo de Valvierno. Banyak yang mulai berspekulasi bahwa Mona Lisa dicuri untuk disalin dan dijual kepada para kolektor seni.